Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dulkornen, bagian riset dan pengembangan di kelompok tani subur tani mandiri di bawah binaan PLTU Ubjom Indramayu. Pada hari ini sesuai jadwal saya akan membuat pestisida nabati. Alhamdulillah dari pagi sudah berjibaku ya, dengan dari mulai kita mencari bahan, petik bahan, ngebolang bahan, dan juga sekarang tadi ya baru selesai kita mengekstrak. Kemudian kita akan memix pada alat yang sudah kita punya, yaitu drum yang sudah dibikin anaerob. Dan nanti semua bahan yang kita mix semua bahan akan kita mix di dalam alat ini, dan kita biasa fermentasi ya. Oke rekan-rekan petani, standar dari bahan-bahan ini lisensi dari Trikarya Jadi Probolinggo ya. Dan ini merupakan kelompok tani dan pusat pengembangan kultur jaringan juga yang dibawa binaan CSR-nya dari PLTU Python ya. Di sana yang diketuai oleh Bapak Nasir. Nah, beliau adalah guru kita juga karena merupakan ahli organiknya dan pembina kita juga terkait kegiatan-kegiatan ini. Beliau selalu menuntun dan selalu memberikan motivasi kepada kami, dan tidak ada bosan-bosannya, baik online maupun offline beliau siap ya. Terima kasih Pak Nasir atas ilmu yang diberikan. Insya Allah kami tidak akan sia-siakan, dan kami juga akan terus kembangkan hal ini. Begitu juga dengan PLTU Ubjom Indramayu, kami ucapkan terima kasih banyak ya, karena atas binaan dan CSR-nya kami bisa melaksanakan organik ini, dan juga petani-petani di sekitar kita alhamdulillah sudah ada respon baik untuk bergabung dalam kelompok tani organik ini. Mudah-mudahan ke depan terutama di Desa Sumuradem ini banyak petani yang mau beralih ke organik, sehingga kawasan di sini akan lebih ramah lingkungan. Begitu juga dengan kelompok-kelompok lain bisa join dengan kami, bisa gabung dengan kami, atau juga bisa kerjasama dengan kami dalam pengembangan. Karena kami juga dituntut untuk pengembangan untuk ilmu ini supaya lebih bermanfaat. Ayo kita sama-sama belajar dan kita beralih ke produk yang ramah lingkungan. Ini bahannya mudah ditemukan. Ini bahannya tinggal kita ngebolang, tinggal kita memetik, atau paling kalau susah-susah amat kita cari ke pasar tradisional. Di sana banyak sekali bahan ini. Jadi jangan pernah kepikiran susah mencari bahan dan lain sebagainya. Ini aja bahan pokok yang kita punya, yaitu gadung. Ini kita ngebolang di hutan. Alhamdulillah stoknya sudah cukup ya untuk 600 liter. Ini saya karena pada hari ini akan membuat kurang lebih 100 liter pestisida nabati. Yang kegunaannya tentunya terkait dengan penanganan hama ya, berbagai macam hama. Insya Allah dalam satu resep ini semua hama yang ada di pertanian kita bisa teratasi. Nah, makanya ayo kita kembangkan. Mana kekurangan kami, ayo kita lengkapi gitu. Nah, kita mulai saja meraciknya karena bahan-bahan ini sudah kita ekstrak dari pagi ya. Setelah kita menemukan membolang, kemudian kita mengekstraknya. Waduh, sampai panas juga padahal kita sudah menggunakan APD lengkap. Makanya dalam peracikan ini kita juga harus benar-benar menggunakan APD, alat pelindung diri ya. Kenapa? Karena semua bahan ini mengandung racun. Banyak mengandung racun. Atau setidaknya bahan-bahan ini bisa membuat kita bersin-bersin ya. Ini saya masih masukkan air bersih karena ini kurang lebih 25 liter, sekitar 30 literan ini tadi saya buatnya. Berarti saya membutuhkan 70 liter untuk air bersih. Baik, sambil berjalan saja kita gunakan APD-nya supaya terlindung juga. Ini teman-teman, mohon juga sama-sama ya, artinya dalam melaksanakan peracikan atau perakitan terhadap bahan-bahan organik agar selalu menggunakan APD, karena bahan-bahan ini sangat keras juga. Tentunya kulit kita aja ini masih panas sekarang karena
ekstrak cabai setan ya. Baik, saya akan pakai APD dulu biar nanti meraciknya hati-hati. Sebentar mana? Karena biar bagaimanapun APD adalah alat keselamatan buat kita. Kita kerja harus dengan standar keselamatan juga. Biar bagaimanapun keselamatan tetap nomor satu ya Bapak para petani. Mangga kita racik ya. Dan memasukkan bahan ini kita sudah dapat sekitar 50 liter, sekitar 20 literan lagi. Oh ya, seperti biasa nanti siapkan pengaduk yang sudah disterilisasi. Alat-alat kita juga sudah steril karena kita pakai alkohol untuk mensterilkannya. Ini bisa diaduk karena waktu pengekstrakan juga menggunakan air. Nah, ini bahan-bahan yang sudah diekstrak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan banyaknya dengan banyaknya petani-petani yang mau beralih ke organik, kita bisa sama-sama menjaga lingkungan kita ya, dan membuat hasil yang maksimal buat pertanian kita juga. Oh iya, terus bagaimana dengan POC, kemudian Pesnab dan produk-produk kami yang sudah kami buat? Silahkan bisa gabung bersama pengembangan di kelompok tani kita. Kemudian insya Allah kalau yang sudah jadi pun harganya tidak akan mahal, karena kita tadi semua diolah sendiri, semua bahan dicari sendiri, semua bahan juga kita mencari yang terdekat agar perhitungan harga jadi lebih murah. Kemarin saja pada musim kemarin kurang lebih saya menghabiskan 10 liter ya, kalau nggak salah 10 liter pestisida nabati ditambah dengan 10 liter pupuk organik cair untuk yang 375 bata itu. Dan ternyata saya hitung-hitung untuk pupuk organik cair sama pestisidanya tidak sampai habis cuma 100.000 kalau nggak salah. Saya ngeracik bahan itu cuma 100.000. Kemudian pupuk kimianya juga sedikit. Alhamdulillah kita dapatnya banyak. Karena tadi pertama keuletan, kedua kesabaran kita dengan hasil-hasil capaian dari POC kita, bekerjanya mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau kita mengaplikasikan dengan pola yang sudah distandarkan, insya Allah semuanya bisa mencapai hasil maksimal. Dan tentunya ini tidak bisa lepas dari yang namanya usaha kita sebagai manusia, berusaha terus menerus ya, berusaha terus menerus untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki hal yang kurang baik ya. Tentunya ketika kita sudah berusaha, kita juga kembalikan dengan doa, karena biar bagaimanapun doa adalah faktor utama juga dalam kehidupan kita. Baik, kita masukkan nih ekstrak cabai setan. Ini harus hati-hati, baunya aja sudah menyengat. Waduh, saya salah posisi nih, harusnya dari sana biar kelihatan ekstrak cabenya. Wow, sekali ya. Bisa tidak pakai cabai biasa? Nggak masalah, tergantung kita maunya yang mana cabainya. Yang penting kita pakai cabai. Oke, ini untuk membersihkan di sini dulu. Kemudian masukkan ekstrak daun biduri ya, dan daun ikel balung, karena
ekstrak daun ini, oh dari sini ya, ekstrak daun ini juga yang punya bahan atau punya kandungan yang bisa membuat hancur hama-hama ya. Saya rasa kita juga harus bisa menganalisa ya terkait kandungan-kandungan. Memang kami belum menguji labkan dari produk kami yang saya buat, tapi kami yakini karena ini sudah standar dari Trikarya Jadi yang ada di Probolinggo, dan kenyataannya saya praktekkan di kebun percontohan, atau saya punya kebun uji coba untuk hama-hama ini. Saya punya kebun uji coba agar saya tahu secara pasti kekuatan dari pestisida yang kita miliki bekerja atau tidak, bereaksi apa tidak. Nah, ini kita sudah selesai bapak-bapak petani, bapak ibu petani, atau juga pemuda-pemuda petani. Nah, ini tadi kita sudah sterilkan ya, sudah sterilkan dengan alkohol. Tinggal ini sudah masuk semua bahan, tinggal kita mix, kita aduk ya. Dari campuran dari mix tadi, mixnya kita aduk dulu supaya merata, dan cara mengaduknya harus searah ya, tapi harus berlawanan dengan arah jarum jam. Jika sudah dipastikan tercampur, pastikan juga alat-alat kita di sini sudah steril ya. Ini karena ruangnya masih terbuka, ruang organiknya masih terbuka, jadi kalau didiamkan, ini sudah 1 minggu saya diamkan dari pencucian. Kita sterilisasi juga agar hasilnya lebih maksimal. Ini alkohol 70%. Kita masukkan. Setelah itu kita jangan lupa kasih pressure ya, supaya digencet agar udara tidak keluar dari tutup alat kita. Ini akan agak berat, harus menpeng ya. Aduh, oh ini salah. Ini lumayan susah karena tadinya jarang dibuka. Lumayan berat.
teman-teman, kita juga harus menyiapkan botol guys sebagai gelembung, sebagai tampung udara. Kita masuk ke dalam air ini juga, kemudian airnya kita kasih antiseptik, atau kalau ada pakai kalium permanganat ya. Pastikan sudah sampai larut. Ini kita masukkan, kita tutup rapat. Nah, fungsinya seperti ini ya, agar tadi ketika terjadi asap yang akan, atau asap, bukan asap, gas ya, gas yang akan keluar dari proses fermentasi ini akan keluar melalui selang anaerob ini, kemudian masuk dalam air yang sudah steril. Nah, dia akan bergelembung, kemudian udara pun akan dikeluarkan ya, akan dikeluarkan dari selang ini ya, selang pembuangan. Tapi selang pembuangannya yang nanti biar masuk ke air, supaya keluar masuknya gelembung air itu gelembung udara itu melalui air, karena airnya sudah ada antibakterinya, jadi tidak ada bakteri jahat untuk masuk ke sana. Baik, itu prosesnya sudah selesai, tinggal nanti dibereskan alat-alatnya saja. Nah, itu akhir dari fermentasi. Kita tinggal tunggu tanggal fermentasinya. Sengaja kita tidak catat di di alat kita, karena kita sudah punya buku agenda untuk mencatatnya. Setiap kami melaksanakan atau membuat fermentasi, kami selalu agendakan di buku ya, agar semua tercatat dengan baik dan dapat dikontrol. Nah, ini baru saja kemarin saya kontrol ya. Kemudian biasanya kalau saya kontrol itu kita goyang-goyang ini. Ini dia lihat, karena banyak gelembung udara yang masuk. Oke. Baik, itu saja untuk cara-cara kita membuat pestisida untuk para petani, kemudian anak muda yang ingin terjun ke dunia pertanian juga. Ayolah kita coba bertani dengan ramah lingkungan. Bukan kita anti kimia, tapi kita juga berusaha untuk menyelamatkan bumi kita ya, karena kalau dilihat hasil setiap panen itu selalu menurun ya, ternyata tingkat kerusakan tanah cukup lumayan karena kebanyakan kimia. Kadang petani kita memang mencari hal yang lebih mudah dan lebih cepat bereaksi ya. Kadang aplikasi kimia juga di luar batas, akhirnya pertama biayanya membengkak, kemudian ya merusak kualitas tanah dan juga merusak ekosistem yang ada. Insya Allah dengan kami berusaha untuk terus berorganik, mudah-mudahan tujuan kami untuk ramah lingkungan pun tercapai, bisa memakmurkan kita semua, bisa
menanam dengan biaya murah kemudian hasilnya melimpah, dan semoga para petani semakin sejahtera. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan kepada PLTU Bjo Indramayu terima kasih banyak, kepada Bapak Manajer, kemudian Bapak Najib sebagai pembina kami, kemudian Bapak Nasir sebagai pembina juga guru kami untuk melaksanakan organik ini. Ucapkan terima kasih, beserta untuk Ketua Kelompok Tani Subur Tani Mandiri Bapak Ahmad Buryani juga saya sampaikan terima kasih, dan saya mohon pamit ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.